أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना. Dek, selesai sholat itu ngaji, bukannya main boneka. Ntar aja ngajinya, kan ada lagi asik main. Bulan puasa itu memperbanyak mengaji, bukan memperbanyak main boneka, Dek. Ntar doang kok, Kak. Terserah kamu, Dek. Ayah. Iya sayang, kenapa? Tadi Ade habis selesai sholat, bukannya mengaji malah main boneka ya. Oh gitu. Tapi kakak udah ngasih tahu kan ke adiknya? Udah ya, tapi Ade bilang entar-entar terus. Adiknya mana? Adek kesini bentar dong. Iya ya. Nah, sini duduk sini nak. Dek, emang benar tadi kata kakak adek selesai sholat bukannya ngaji malah main boneka? Iya ya. Dek, tahu nggak? Selama bulan suci Ramadan, adek kakak kita semuanya lagi puasa harus perbanyak ngaji. Bukan banyak main boneka, apalagi tuh banyak tuh yang main game. Ya, nggak boleh dek ya. Tuh dek, dengerin ayah. Kak, mungkin adek kayaknya belum tahu. Ya udah, biar kita semua tahu. Kak, ini ada nih video tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita nonton ya sama-sama. Ya, ini videonya. Dekat sini yuk. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Ridwan Buton akan menemani Anda dalam program Keluarga Ramadan. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang ibadah-ibadah dalam bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru setiap orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Tentunya kita sebagai orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Quran, maka kita terpanggil untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ini. Pemirsa yang berbahagia, disebabkan amalan-amalan dalam bulan Ramadan itu begitu banyaknya, maka saya pada kesempatan kali ini akan membatasi hanya 4 saja. Yang pertama adalah berkenaan dengan salawat atas Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, berhubungan dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, tentang Qiyamul Lail atau salat nafal, yakni menghidupkan malam Ramadan. Yang keempat adalah sedekah. Pemirsa, yang pertama adalah berkenaan dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya adalah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi dan sampaikanlah salam kepadanya. Jadi salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah, para malaikatnya menyampaikan salawat atas Nabi. Artinya adalah, salawat atas Nabi merupakan amalan yang paling penting, sangat penting untuk kita amalkan. Coba bayangkan, Sang Khalik yang menciptakan kita memberikan salawat atas Nabi. Demikian pula para malaikatnya. Seperti itu pula malaikatnya. Setelah Allah memberikan contoh kepada kita, kita diperintahkan untuk bersalawat atas Nabi. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak salawat di bulan Ramadan. Apa sih manfaat bersalawat atas Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man shalla alayya wahidatan,
siapa yang bersalawat atasku 1 kali, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah menyampaikan salawat untuk orang tersebut 10 kali salawat. Coba bayangkan, kalau kita bersalawat atas Nabi 1 kali, maka Allah akan kirimkan salawat untuk kita 10 kali. Wa hatta anhu khati'atin. Jadi Allah Subhanahu wa taala hatta anhu asyra khati'atin, akan melepas darinya 10 dosa atau kesalahan. Jadi kalau ada 10 kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan, Allah akan hapus itu dengan 1 kali salawat. Lalu Nabi menambahkan, wa rafa'a lahu asyra darajatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya 10 kali lipat. Jadi kita akan mendapatkan ketinggian derajat 10 kali hanya dengan 1 salawat. Bayangkan kalau ini kita sampaikan ribuan kali, ratusan ribu kali, maka kita akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai kita tinggalkan salawat ini. Kemudian, pemirsa, bagaimana bentuk salawat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pendiri Jamaah Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, memberikan petunjuk kepada kita bahwa banyak sekali bentuk-bentuk salawat yang sudah diajarkan oleh para ulama, para alim rabbani. Semuanya diberkati, semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, sabda beliau, yang paling penting, yang paling diberkati, yang paling dicintai dari semuanya itu adalah salawat yang langsung diajarkan oleh lisan suci Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk salawat itu adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bentuk salawat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal. Dan inilah salawat yang selalu beliau lantunkan, beliau panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hasil dari salawat yang beliau lantunkan, beliau panjatkan, yang beliau persembahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pemirsa yang berbahagia, di dalam tulisan beliau, yakni tulisan pendiri Jamaah Ahmadiyah, beliau bersabda bahwa pada suatu waktu, annani dhalaltu mustaghriqan fi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku begitu larut dalam menyampaikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sekian lamanya. Li'annani kuntu ala yaqin, karena saya yakin bahwa anna subulallahi ta'ala, yakni jalan-jalan Allah Ta'ala itu daqiqatun jiddan, sangat-sangat halus. Wala yumkin al-ihtida ilaiha biduni wasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin seseorang itu tidak mungkin bagi seseorang untuk sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa wasilah dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yaqulullahu ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah
wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan singkatnya adalah, jadi kalau kita ingin sampai kepada Allah taala harus melalui wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diperlihatkan dalam kasyaf setelah beliau memberikan salawat, menyampaikan salawat atas Nabi. Beliau sabdakan begini, "Tsumma ba'da muddatin ra'aitu fi halatil kasyf." Jadi setelah beberapa waktu maka Allah taala memperlihatkan melalui kasyaf, "Anna saqa'aini qad jaa'a wa dakhala." Datang dua orang pembawa air masuk ke dalam rumahku. Yang satu berasal dari dalam rumah itu sendiri, yang satu dari luar, dengan membawa kendi-kendi cahaya. Lalu mereka berkata bahwa hadza ma sallaita ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hasil salawat yang engkau panjatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi ternyata ketika kita menyampaikan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mendapatkan nur Allah Subhanahu wa taala, cahaya keimanan yang terbaik. Kemudian dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa sesungguhnya nanti pada hari kiamat, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak mengirimkan salawat. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Ta'ala, kita akan hendaklah memperbanyak salawat. Pemirsa, itulah berkat dari salawat. Sekarang saya akan beralih pada poin yang kedua, yaitu berkenaan dengan membaca Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan, hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai pembela, memberi syafaat li ashabihi bagi mereka yang bersahabat dengannya, yakni mereka yang suka membaca Al-Quranul Karim. Tapi ada poin penting pemirsa, membaca Al-Quranul Karim ini perlu dengan tadabbur, tafakkur, dan im'an an-nazar. Jadi kita harus banyak berpikir tentang apa yang kita baca, mengerti. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa rubba qari'in yal'anhu al-Qur'an. Tidak sedikit orang yang membaca Al-Qur'anul Karim tetapi dilaknat oleh Al-Qur'an itu sendiri. Ini disebabkan apa? Mereka membaca tetapi tidak mengamalkan isinya. Tentunya hal ini disebabkan karena mereka membaca tanpa memahami, tanpa mentafakuri, tanpa mentadaburi. Oleh karena itu, pemirsa, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, maka kita tafakuri, kita baca juga terjemahannya, tafsirnya juga kita baca. Sebab jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa mengamalkannya? Oleh karenanya, mari kita memahami Al-Quran Al-Karim ya di bulan Ramadan ini dengan bacaan yang penuh perhatian, dengan penuh ketelitian. Ada cara yang penting untuk kita amalkan, yaitu ketika kita membaca ayat Al-Quran Al-Karim dan di dalamnya ada ayat yang menceritakan tentang rahmat, maka kita minta rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita. Dan manakala kita membaca Al-Quran Al-Karim lalu di dalamnya kita temukan ayat yang berhubungan dengan azab, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari azab tersebut. Ini salah satu cara untuk membaca Al-Quran Al-Karim yang baik. Kemudian, pemirsa, amalan ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita melaksanakan sholat nafal. Atau di bulan Ramadan itu kita sebut dengan qiyamul lail, ya, menegakkan sholat
salat di malam Ramadan. Di sana ada tarawih, di mana Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Saya ulangi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa siapa yang menghidupkan, yang berdiri atau menegakkan malam-malam Ramadan semata-mata karena iman, wahtisaban, dan untuk bermuhasabah, introspeksi diri, ghufira lahu, Allah akan berikan pengampunan baginya, ma taqaddam min dzambi, terhadap dosa-dosa dia yang telah berlalu. Jadi ada sholat tarawih yang harus kita laksanakan, yang kita hidupkan. Karena ini bulan, jangan sampai kita biarkan sia-sia, jangan sampai kita tidak mengambil berkatnya. Jadi di bulan Ramadan ini pemirsa, usahakan kita melaksanakan sholat tarawih dari awal sampai akhir. Sebab apa? Sebab kalau kita luput dari hal ini, maka kita menjadi orang yang rugi. Karena ini adalah bulan yang berberkat. Kalau bahasa saya adalah, ini bulan kita melaksanakan cas keimanan kita. Semua amalan baik itu ada dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah tentang sedekah. Nabi SAW adalah wujud yang paling banyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Nabi bersabda bahwa as-sadaqatu tudhibul bala. Sedekah akan menjauhkan daripada bala. Jadi manakala kita banyak bersedekah, insya Allah, maka bala atau kesusahan yang akan menimpa kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupa untuk memperbanyak sedekah. Nabi SAW hampir setiap hari selama Ramadan beliau memperbanyak sedekah, bahkan dalam hadis dikatakan bahwa beliau ajwad bil khair, ya, minar rih al mursalah. Beliau yang paling dermawan, ya, bahkan melebihi kecepatan angin. Coba bayangkan, ini beliau disebutkan bahwa ibadah beliau ini tentang sedekah ini sangat luar biasa. Oleh karena itu pemirsa, jangan sampai lupa untuk bersedekah. Semoga sedekah itu memberikan manfaat kepada kita, menjauhkan kita dari bala. Selebihnya banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bahasan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menemani ibadah pemirsa di Ramadan kali ini. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Dek? Adek udah tahu belum apa aja yang harus kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan? Berbanyak sholawat, Ya, berzikir, betul. mengaji, Satu lagi apa? Sedekah. kah. Nah, harus banyak sedekah. Alhamdulillah, Adek udah tahu apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ya. Iya ya, nanti kakak akan selalu ingatkan Ade untuk membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, adik kakak sudah tahu semuanya. Hebat, mantul.